tadi kalian 3 jam kalian olahraga, tapi kalau ada semangat ya. Nah hari ini kita kan belajar apa? Pertama kali apa? IPA ya, tentang apa? Ya, mata. Nah, anak-anak sekarang menyanyikan dulu lagu Hari Kemerdekaan. Ya. Bersabut setahun merdeka, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Tadi pagi selamat tak sekolahnya? Ada anak pada pagi hari ini, siapa itu menerima hadir? Dua ya? Siapa? Sama harga. Ya tadi dari WA dibilangnya sakit. Ya saya buka dapat tersebut dan kalian harus tetap jaga kondisi kalian dengan baik. Hari ini bagaimana? Semangat tak belajarnya? Betul? Ada yang nggak semangat? Ada yang perasaannya lagi sedih? Ada yang perasaannya lagi ngantuk? Ya, seperti biasanya, Ibu tetap mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang kalian sudah buat. Ya, hari pertama, apa kesepakatan kita? Datang ke sekolah. Oke, yang kedua, kalian ya, lagi sesuai aturan sekolah. Yang ketiga, menjaga sama guru. Yang terakhir, tertib kelas sama proses belajar. Oke, anak-anak terima kasih banyak ya. Nah, stop belajar. Anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang kesepakatan kelas. Anak-anak harus apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas harus kalian apa? Ya, harus kalian sepakati, kalian taati, kalian jalankan dengan baik. Sedangkan kali kemarin kita sudah belajar tentang apa sebelumnya? Cahaya. Siapa yang masih ingat? Apa aja pasukan cahaya? Ya. Bisa diuraikan, bisa dijelaskan, beramat lurus, kalau kesatan, cahaya bisa. Oke, bisa menembus benda-benda lagi. Bisa dipantulkan lagi. Alright, nah kita bisa melihat benda apabila, masih ingat apabila ada cahaya. Kalau gelap, apa kita bisa melihat benda? Tidak. Nah, indera yang kita pakai melihat benda itu apa? Mata. Untuk itu mata harus diapakan? Dijaga dengan baik. Ini mata, kesehatan mata kita. Ya anak-anak ya. Nanti, nah di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran mata nanti. Nah, sebelum itu kalian sudah ingat pelajaran yang kemarin tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu penting karena dengan cahaya kita bisa melihat suatu benda. Nah, sekarang ajak kalian menyanyi dulu. Ayo kita jalan. Terima teruskan cahaya, iris mengatur besarnya cahaya, bukti tempat masuk sambung membuka, retina membentuk bayangan benda, syaraf terbuskan masukkan ke otak, otak gerakan bola mata kita. Kita sudah tadi anak-anak itu Bu ajak nyanyi tentang apa ya? Jadi beraya tentang apa sayang? Mata. Kalau begitu tadi kalian sudah menyanyikan itu. Ibu tanya nih sama kalian. Tidak menyebutkan ya masih ada kornea, ya
Ada retina, ada lensa, betul, ayo. Ada pupil, ada iris. Ada satu, saraf. Iya, saraf optik tadi. Ada diomongin ya, yang pertama apa dia lagunya? Mata, gitu ya. Ada pupil, ada iris, bagian-bagian mata. Nah, nanti ada bagian-bagian mata di kita. Itu mata itu ada dua bagian, ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, yang penting kita harus tahu apa saja fungsi daripada bagian-bagian mata kita. Di sana nanti kalian akan belajar tentang mata, bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, kita akan nanya kalian sekarang, kalau kalian pernah nggak membayangkan kalimat sebuah benda dengan mata kita sendiri? Pernah nggak? Nah, kenapa kalian bisa melihat benda itu? Nah, ada cahaya yang diapakan? Yang dipantulkan oleh siapa? Cahaya masuk ke benda, menuju benda memantulkan cahaya itu kemana? Ya, ke mata kita. Nah, itu pertama pembelajaran hari ini adalah nanti kalian melalui menyimak video pembelajaran, nanti kalian akan bisa mengamati dan menganalisis bagian-bagian mata dan fungsinya. Kemudian kalian cari gambar, ya, bisa nanti kalian melihat dan menganalisis bagian-bagian mata. Kemudian belajar mata, kenapa? Karena mata itu adalah hal yang sangat penting selama kita bisa untuk melihat. Apa mata ada artinya ya kita bisa melihat dunia ini. Jadi sangat penting kenapa kita mempelajari mata, kita artinya bisa menjaga nanti apa kesehatan mata kita. Jangan sampai ada debu masuk, dibiarin, infeksi jadinya, matanya rusak. Kita tujuannya belajar untuk mengenal tentang bagian mata dan fungsi mata, dan itu manfaatnya kita belajar ini ya namanya. Kemudian ingin dia beri semangat, itu aja kalian dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, bagian mata dan fungsinya. Nah, sebelumnya itu akan ngasih kalian dulu video. Mohon disimak videonya baik-baik. Nanti kalian analisis dulu apa sih yang ada di video itu. Nanti gua akan bertanya, ya. Disimak baik-baik videonya. Nanti gua akan bertanya tentang yang ada di video. Coba, baik-baik. Sampai kapan kamu akan membaca buku itu? Ayo tidur, hari sudah semakin larut. Ibu kenapa lampu dimatikan? Aku ini. Sofa mereka dengan sendiri dengan rumah saja. Namun satu jam kemudian tanpa disadari dia tidur. Keesokan paginya dia terbangun, matanya terasa begitu perih. Mataku terasa begitu perih. Ibu, lihat deh. Mata sofa jadi merah dan pedih. Oh tidak, itulah sayang. Mengapa ibu berkali-kali menyuruh sofa untuk tidak membaca terlalu lama? Nah, seperti itu. Gue tanya nih sama kalian, ya. Tadi ada sudah kalian simak video. Siapa namanya di sana? Sama siapa? Sama ibu. Apa yang terjadi dengan matanya siapa tadi? Sofa. Siapa yang bisa jawab? Lagi. Iya, yang terjadi sama matanya Sofa itu bagaimana? Oh, pergi lagi. Merah lagi. Kurang lagi. Sakit. Nah, apa penyebabnya kenapa kok mata Sofia ya? Sofa ya? Kenapa perih? Katanya merah. Apa penyebabnya? Ayo. Nara. Oh, baru baca buku malam sekali. Mungkin Burana. Kalau mau, bagus lagi. Ya Kensi. Di tempat yang kegelapan. Pakai senter gitu ya. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ya, sudah sama ya semua jawabannya ya. Jadi, Nana tadi kita sudah
menyimak video ya tentang siapa tadi? Terus sekarang diajak kalian lagi menyimak video pembelajaran tentang mata, bagian-bagian mata dan fungsinya. Jadi ibu harapkan ya kalian menyimak baik-baik videonya karena ini nanti berhubungan dengan tugas yang ibu berikan di saat kalian belajar kelompoknya. Jadi di sini kalian baik-baik perhatikan video yang ibu tayangkan ya. Sekarang perhatikan video pembelajarannya. Video ini kita akan membahas secara singkat tentang bagian-bagian mata manusia. Bagian-bagian mata manusia. Seluruh bagian mata memiliki peran penting dalam proses penglihatan. Dalam gambar ini, Anda dapat melihat 13 bagian mata dengan bentuk dan posisi yang berbeda, dan tentu saja menunjukkan fungsi yang berbeda pula. Bagian-bagian mata tersebut adalah sclera, iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otot ciliaris, vitreous humor, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Bagian-bagian mata yang disebutkan tadi merupakan organ dalam pada mata manusia. Bagian-bagian tersebut bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk. Mari kita bahas organ luar mata terlebih dahulu. Organ luar mata secara umum adalah yang pertama adalah bulu mata, berfungsi menghalangi benda asing yang masuk ke dalam mata dan menyalahi cahaya yang akan diterima. Yang kedua, alis mata, berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Yang ketiga, kelopak mata, berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Kornea, bagian ini berfungsi melindungi bagian sensitif di belakangnya dan membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata bernada selaput kuning yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Sclera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada insersi otot, bagian ini dapat menebal menjadi 3 mm. Pupil dan kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan menebal jika melihat dalam kondisi ruangan yang gelap dan akan menyibuk jika kondisi ruangan terang. Iris atau selaput pelangi. Iris bersama-sama dengan pupil juga berfungsi sebagai diafragma yang mengatur besarnya cahaya yang masuk pada mata. Iris atau selaput pelangi inilah yang terlihat memberi warna pada mata dan hijau. Akibatnya, mata dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna ini. Koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang bertugas mencegah refleksi atau akan diproses dan diterjemahkan oleh otak manusia. Tadi kita sudah menyimak apa saja yang tadi kalian simak di video. Coba kita jawab ke tangan. Kita semua dengar angkat tangannya. Iya. Bagian-bagian mata lagi. Bagian mata dan fungsinya. Ayo, apa tadi? Apa saja bagian-bagian mata? Silakan. Ya, lensa mata, pupil, saraf optik betul, kornea mata. Oke. Retina lagi? Iya, iris. Nah, ada nggak yang ingat tadi apa kira-kira salah satu fungsi daripada bagian-bagian mata?
Baik. Siapa yang tahu apa fungsi saraf optik? Nah, tadi ada. Yang tahu nggak? Dengar nggak tadi? Ya. Apa ini? Meneruskan cahaya ke otak. Betul sekali. Ada lagi, Dayus? Iya. Oh, oke, bagus sekali. Ya, satu angka. Oke, meneruskan cahaya ke otak. Baik. Itu tanya lagi satu. Ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana proses mata bisa melihat? Dikit aja, mungkin ada yang tahu. Ayo, nggak apa-apa. Angkat tangan. Ada yang tahu? Ayo, siapa tahu ibu tentang proses mata bisa melihat? Ya, silakan coba cari. Jadi gambar, oke singkat anak. Tadi kita sudah berbicara tentang bagian dan fungsi mata, ya sudah menyimak videonya. Dan sekarang anak-anak, ibu akan kelompokkan. Kemarin ibu sudah membagi kelompok untuk kalian. Setelah itu baru akan membagikan LKPD. Sebelum awalnya, aku akan menyampaikan dulu sedikit di dalam pengelompokan nanti kalian sudah kembali ke dalam ilmu. Ibu akan memberikan sini LKPD. Ini LKPD yang ibu akan berikan buat kalian di masing-masing kelompok. Tadi kalian sudah menyimak video kan? Tadi kalian bisa menganalisis apa saja bagian-bagian mata dan fungsinya. Kemudian ibu akan berikan lagi kalian LKPD. Nanti di LKPD ini ada bagian-bagian mata. Ibu akan berikan kalian gambar mata di sini. Ada gambar mata, di mana kalian nanti pada gambar ini kalian silakan tulis nama bagian-bagian daripada mata. Dan ini petunjuknya. Habis itu kalian tulis dulu nama-nama bagian matanya. Barulah kalian nanti mengisi. Misalnya nomor 1 kornea. Tulis apa fungsinya di kolom. Bisa dibayangin nggak? Ngerti? Nah, ini ada dua kolom, silakan nanti kalian isi sesuai fungsinya. Jadi lengkapin dulu gambar, baru kalian diisi jawabannya, dianalisis gambarnya. Silakan kalian kreasikan sendiri, kalian buat seperti apa. Yang penting di sana kalian bisa membuat model mata sederhana. Silakan kalian gambar sebagus mungkin. Kita bawa warna nggak? Kalian bawa HP nggak? HP boleh kalian keluarin, nanti kalian cari di sana, membantu kalian sebagai literasi selain buku sumber kalian yang sudah kalian pakai kan. Kalau kalian sudah punya buku paket kan semua. Nah, tadi juga sudah menyampaikan video, ada buku paket. Kalian bisa melihatnya juga pada HP sebagai alat bantu kalian untuk bisa menganalisis daripada bagian mata. Jika mungkin diisi bagiannya, diisi fungsinya, nanti baru setelah selesai kalian presentasi. Yang kalian presentasikan adalah kemudian apa bagiannya, apa fungsinya, dan bagaimana cara mata kita melihat benda. Silakan bagi tugas sebagus mungkin. Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing, bawa bukunya, bawa peralatan untuk pembuatan kelompoknya, nanti diberikan pertanyaan. Silakan ke kelompoknya dulu. Bawa bukunya, silakan ke kelompoknya. Langsung balik. Ya, ibu akan kasihkan LKPD-nya. Ini LKPD. Diperhatikan, kalian silakan. Ini kelompok aja. Ini kelompok 5. Kelompok 6 gitu. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok aja ya. Ini kelompok 3. Kelompok 5. Nah, ini kerjaan kalian silakan kerjakan itu semua. Buka referensinya di HP, boleh bantuan silakan cari. Silakan pilih ya.
memfokuskan pada retina. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya masuk ke mata. Kornea berfungsi membiaskan dan memfokuskan cahaya masuk ke mata. Pupil, lapisan terluar yang jernih dari mata, memperoleh mata melihat benda. Cahaya menuju benda dan benda memantulkan cahaya menuju mata. Cahaya akan diarahkan oleh lensa mata agar bayangan jatuh tepat di retina. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, tidak ada. Kita tepuk tangan ya buat kelompok. Sebagai melindungi lensa mata, iris berfungsi sebagai mengatur layar pupil. Pupil berfungsi sebagai mengatur cahaya yang masuk. Lensa berfungsi sebagai memfokuskan bayangan benda agar jatuh ke retina. Mata melihat benda, mata menangkap cahaya, memfokuskan ke retina, menghubungkan jatuh sinyal listrik. Seperti itu. Gimana yang lain bisa? Nah, silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Apa ada pertanyaan? Sudah sama? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Semua. Dulu. Nanti LKPD-nya dikumpul ya. Kami dari kelompok akan mendiskusikan tentang retina sebagai filamen yang bergerak dari kawasan tempat dalam rekam benda. Sorry, berfungsi sebagai menekan fungsi dan tujuan dari retina. Jadi, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Fungsi kornea sebagai membentukkan dan cahaya yang sebagai mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Cara benda dari Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Yakin? Dan anak, kita sudah mulai tadi sama teman-teman, semua sudah mempresentasikan hasil kerjaan kelompoknya yang berupa bagi mempresentasikan. Tapi di sini yang pasti ada yang terbaik ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kalian berikan tanggapan. Ibu juga sudah memberikan tanggapan sekarang di sini bahwa apa yang kalian lakukan sudah baik, ya, sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian analisis. Bagian-bagian mata itu sudah lihat jelas, kalian membuat fungsinya juga sudah. Di sini juga. Jadi di sini tekankan lagi sama kalian satu fungsi daripada, ya kalian harus tahu fungsi daripada lensa utama. Lensa mata itu memfokuskan cahaya pada retina. Lagi kornea mata apa? Membiaskan cahaya, membiaskan cahaya dan melindungi mata. Kemudian ada koroid, yaitu memasok darah untuk memberi nutrisi pada mata. Ya, itu mereka secara memberikan penguatan. Kemudian ada retina. Retina itu apa? Menangkap. Sebagai apa nak? Ya, sebagai pemberi respon. Dari sini, jadi kornea mata itu adanya di lapisan paling luar. Ya, di tegas ini dari apa yang sudah kalian buat, kornea mata berada di bagian luar, berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya. Kemudian ada namanya iris yang memberikan apa? Warna pada mata untuk mengatur jumlah banyak sedikitnya apa? Cahaya yang masuk kemana? Ya, ke mata, betul. Kemudian apa lagi? Pupil berupa lubang kecil pada mata, juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk pada mata. Ada lensa mata, berfungsi untuk apa? Memfokuskan sinar cahaya yang masuk pada mata agar tepat jatuh di mana? Ya, betul, di retina. Dan retina di sini berfungsi untuk menangkap cahaya. Kemudian ada saraf optik yang akan meneruskan respon kemana? Otak, dari otak baru lagi kembali dan memberikan apa? Iya, respon. Jadi seperti itu cara mata kita melihat suatu benda. Nah, bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ibu tanya sama kalian nih. Dari sini, ayo tadi lihat namanya baik ya, tapi ada yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan pada kelompok 6. Semuanya udah bagus ya, tapi yang paling bagus kelompok 6 ya. Apa yang kalian pahami tadi pertama di saat belajar mata? Apa? Bagian? Iya, bagian mata. Apa lagi? Fungsi dari mata. Kemudian apa lagi?
nanti kita tes ya. Ya, mau bawa HP atau main di depan meja ya, sebagai refleksi ya. Oke, kita main woodball. Oke, siap-siap ya. Minum. Soalnya. MC yang mana? Apa pelajaran Anda yang bagus ini minta? Oke, Alis katanya betul nggak? Oke, oke Angga, silakan dijawab. Atau pakai spin aja deh. Silakan maju. Angga, kita mulai. Ya, silakan jawabannya. Ya, oke, spin. Ya, jangan baca. Sama sana, jawab ya. Allah, oke, Marta jawab. Yang mana? Ini harus dijelaskan dengan jelas. Mari. Mulai lagi. Kenapa? Satu lagi. Mulai lagi. Nah, jawab. Korea. Oke. Ayo sama mana nih? Ayo Endesa. Endesa. Anak-anak, kita sudah bermain woodball tadi ya, dan lumayan setiap kelompok sudah bisa menjawab dengan baik tentang permainan game yang di woodball. Seru ya? Semangatnya mana? Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, Nah, seperti itu. Nah, sekarang dari apa yang sudah dipelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari tadi? Satu, apa Kensi? Pelajari bagian-bagian mata apa saja dong deh? Korea lagi. Upil. Letina. Iris. Densa. Sarapati. Dan fungsi-fungsinya ya tadi ya sudah kita bahas. Selain fungsi kita juga sudah menyimpulkan bagaimana cara kita melihat benda. Seperti itu. Nah sekarang Ibu ingin merefleksi sedikit sebelum Ibu masih tes ya. Ibu ingin tahu kalian seberapa sih apa yang bisa kalian tulis. Silakan kalian tulis di sini. Nanti kalian tempel ke depan. Silakan kalian tulis. Untuk kasih kalian pertanyaan ini. Lihat. Nih, yang hitam. Kelihatan nggak? Yang hitam. Nih. Apa yang kalian sedang pelajari hari ini ditulis? Dan sudah mengerti apa yang saya pelajari hari ini. Perasaan saya senang. Kemudian yang saya pelajari hari ini tentang bagian mata dan fungsinya. Dan saya sudah pahami semua dan saya merasa senang. Baik. Yang saya pelajari adalah bagian-bagian mata fungsinya dan saya sudah memahami dengan baik. Saya bergembira hari ini. Oke, itu hasil refleksi untuk semua. Terima kasih banyak ya. Dan sekarang sebelum penutup itu akan mengasih kalian asesmen. Silakan kalian jawab.